Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang menegaskan tidak akan mendukung rencana penerapan kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ia khawatir jika tax amnesty kembali dijalankan, wajib pajak justru akan memanfaatkan celah tersebut. Rencana penerapan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 3 ditentang Menkyu Purbaya karena dinilai berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak. Purbaya mengatakan pesan yang ditangkap dari pelaksanaan tax amnesty berulang-ulang bisa keliru. Wajib pajak akan berpikir praktik penghindaran pajak akan terus ditoleransi karena akan ada kesempatan baru untuk pemutihan kewajiban. Purbaya menekankan pemerintah akan berfokus pada upaya memperkuat kepatuhan dan memperluas basis pajak melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dengan cara itu penerimaan negara bisa meningkat tanpa harus memberi kelonggaran yang berulang-ulang. Kalau amnesti berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesti? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan ada amnesti lagi, kira-kira begitu. Jadi posisi saya adalah kalau untuk itu kita optimalkan semua peraturan yang ada, kita minimalkan penggelapan pajak, harusnya sudah cukup. Kita majukan ekonomi supaya dengan tax ratio yang konstan misalnya, tax saya tumbuh, saya dapat lebih banyak. Kita fokuskan di situ dulu. Kalau tax amnesty setiap berapa tahun ya udah, nanti semuanya nutupin duit, 3 tahun lagi buat tax amnesty, kira-kira begitu. Pemirsa, sebelumnya pemerintah berencana kembali menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 3. Komisi 11 DPR juga memasukkan rancangan dalam undang-undang atau RUU tentang pengampunan pajak dalam daftar prolegnas tahun 2026. Pemerintah telah mengeluarkan 2 kali kebijakan tax amnesty, yaitu jilid 1 yang dilakukan pada 2017 dan tax amnesty jilid 2 pada tahun 2022. Perbendaharaan kekayaan negara dan risiko 5 program dukungan. Pemirsa, Menteri Keuangan menyebut tidak akan mendukung rencana penerapan kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 3. Keputusan tersebut menuai pro dan kontra, mengingat sebelumnya kebijakan serupa sempat dijalankan untuk memperluas basis pajak dan menarik repatriasi dana. Lantas bagaimana pandangan dari ekonom? Saat ini kami sudah terhubung dengan Yusuf Rendy Manilet selaku ekonom Core Indonesia. Selamat pagi, Mas Yusuf. Selamat pagi, Mbak Jessica. Iya, Mas Yusuf, pertanyaan pertamanya setuju atau tidak setuju dengan Menkyu Purbaya? Saya kira kalau melihat dari program pengampunan pajak ya yang sudah dilakukan bahkan dalam 10 tahun terakhir 2 kali ya, dan juga target penerimaan pajak yang ingin disasar terutama di tahun depan dan beberapa tahun depan memang kurang cocok kalau seandainya pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak. Kalau kita lihat misalnya dalam program pengampunan pajak sebelumnya, pemerintah kan seharusnya sudah bisa menggali data dari wajib pajak, yang artinya data wajib pajak itu nantinya bisa diperiksa apakah kemudian mereka setelah mengikuti program pengampunan pajak itu sudah melaporkan ataupun membayarkan ketertiban administrasi perpajakan mereka dengan baik dan benar. Dan itu dengan kebijakan tersebut itu sebenarnya relatif positif terhadap upaya pemerintah dalam menggandeng wajib pajak mencapai target penerimaan pajak di tahun depan. Lalu di sisi kedua tadi tahun depan penerimaan pajak itu ditargetkan 13% ya pertumbuhannya, dan kalau kita melihat dari kondisi ekonomi saat ini akan cukup menantang, sehingga kebijakan pengampunan pajak justru bertolak belakang dengan upaya untuk mengerek pajak itu. Ingat, seharusnya pemerintah bisa mendapatkan penerimaan yang lebih besar ketika misalnya mengeluarkan kebijakan yang lebih berani gitu ya, misalnya dalam memberikan denda kepada wajib pajak yang memang selama ini dalam periode pajak justru tidak membayarkan atau melaporkan administrasi perpajakannya dengan baik. Jadi saya kira memang belum ada
alasan yang sangat kuat dan juga ini juga bertentangan ya dengan Oke, komitmen pemerintah sebelumnya untuk oke. kemudian menjalankan program pengampunan pajak kembali. Iya, Mas Yusuf, untuk pertumbuhan tahun depan ditargetkan 13%. Tapi jika tax amnesty ini tidak jadi, ini bagaimana terhadap potensi penerimaan kita? Dan sumber lainnya tuh dari mana, Mas, dalam jangka pendek untuk menutupi dan juga supaya bisa mencapai target 13% tersebut? Kalau kita lihat pemerintah setelah ya program pengampunan pajak jilid 1 dan jilid 2 itu kan mendapatkan beberapa data yang bisa digunakan untuk Hmm. mengecek ya, melakukan proses intensifikasi dari para wajib pajak. Dan di saat yang bersamaan pemerintah melalui otoritas pajak juga sudah melakukan sinkronisasi data nomor pokok wajib pajak dengan data NIK ya, nomor induk kependudukan, yang juga sebenarnya tujuannya sama untuk melihat apakah seorang wajib pajak itu telah melaporkan administrasi perpajakannya dengan baik dan benar. Dan itu merupakan langkah yang cukup positif, terutama dalam jangka pendek untuk memastikan bahwa para wajib pajak ini telah membayarkan dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan di saat yang bersamaan sebenarnya dalam jangka pendek pemerintah juga bisa menggali ekstensifikasi melalui katakanlah melakukan penyesuaian pada pos pajak utama, misalnya Hmm. pos pajak penghasilan dengan misalnya melakukan penyesuaian tarif pajak tertentu ataupun melakukan penyesuaian pada range pembayaran tarif pajak untuk kelompok atas misalnya. Dan di saat yang bersamaan juga upaya untuk menggali ya sumber penerimaan dari pajak digital juga saya kira juga masih relatif. Jadi banyak kemudian cara yang juga bisa digunakan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak mencapai 13% di tahun depan tanpa harus mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif seperti pengampunan pajak. Hmm. Iya, Mas, kalau kita lihat juga ini kemarin ada keterangan dari Menkyu yang akan menagih 60 triliun rupiah dari 200 penunggak pajak. Kalau kita melihat dengan ada regulasi dan juga apa yang terjadi di lapangan saat ini, sebetulnya kekurangannya di mana sih, Mas, sampai bisa 200 penunggak pajak dan juga yang ditagih nanti akan 60 triliun rupiah? Iya, sebenarnya kan kalau kita bicara dari sisi administratif, pemerintah sudah melakukan penyesuaian mulai tadi yang memberikan Hmm. uh, pengampunan, kemudian juga pemerintah memberikan keistimewaan ya, terutama bagi para wajib pajak besar dengan mendirikan kantor pelayanan pajak yang memang dikhususkan untuk wajib pajak yang punya potensi pendapatan yang besar gitu. Jadi kalau kita lihat memang kita sudah ataupun otoritas pajak sudah melakukan berbagai hal. Namun menurut saya memang tantangannya adalah kan kita tahu bahwa pajak ini dia tidak hanya bisa di, diperiksa atau diteliti dari satu aspek saja, tetapi juga aspek lain. Misalnya aspek bagaimana penyembunyian harta itu bisa dilakukan dengan skema-skema tertentu atau pengendaraan pajak tertentu. Dan aspek ini sayangnya itu melibatkan tidak hanya satu negara, tetapi banyak negara. Makanya ada gerakan global yang memang difungsikan untuk men-tracking apakah ada aliran dana pajak yang tidak dilaporkan secara uh, tepat atau secara benar gitu. Dan menurut saya memang disitulah menurut kami yang perlu ditingkatkan. Artinya pemerintah bisa melihat kembali atau mereview kembali perjanjian pertukaran data untuk ketentuan ataupun informasi pajak melalui kebijakan AEOI misalnya. Nah, di sanalah sebenarnya pemerintah bisa memperkecil ruang dari para wajib pajak yang tadi disebutkan tidak melaporkan ataupun tidak membayarkan pajak secara benar. Jadi menurut kami di dalam negeri sudah dilakukan perbaikan, tetapi di luar ini masih terdapat ruang yang kemudian masih bisa ditingkatkan gitu ya, melalui tadi memanfaatkan berbagai gerakan internasional yang berusaha menutupi Ya. upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Iya,
Mas Yusuf, ini kan rencana untuk tax amnesty jilid 3. Sudah ada jilid pertama dan juga jilid 2. Kalau kita melihat ataupun mengevaluasi dari 2 tax amnesty yang diberikan pemerintah saat itu, bagaimana terkait dengan tingkat kepatuhan? Apakah tax gap-nya ini semakin besar atau ada perbaikan? Ya, kalau melihat dari data kepatuhan, terutama untuk mereka yang terkategorisasi sebagai wajib pajak perorangan dan dikategorikan sebagai karyawan, itu memang mengalami peningkatan gitu ya. Nah, tetapi pada kategorisasi yang lain, wajib pajak yang terkategorisasi penghasilannya itu tidak sebagai karyawan, tetapi katakanlah pekerja lepas, itu relatif masih fluktuatif ya. Di beberapa tahun dia memang sempat membaik, tetapi di tahun yang lain kemudian juga kembali mengalami penurunan gitu. Dan memang dari sana tentu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa penggunaan data yang didapatkan dari program tax amnesty jilid 1 dan 2 itu sudah benar atau tidak gitu. Oke. Jadi itu yang kemudian perlu digarisbawahi ya, bahwa memang kuncinya itu ada pada wajib pajak di luar karyawan yang memang tingkat kepatuhannya relatif masih belum stabil dan naik turun selama periode ketika pengampunan pajak selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Yusuf Randy Manilet selaku Ekonom Core Indonesia sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.